pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Sakristo Maudin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nehemia di Ciawi Cisarua, mengajak Bapak Ibu saudara dari untuk bersama-sama kita bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Kami menyerahkan di bawah naungan pimpinan hikmat-Mu, sehingga pada saat kami membaca, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 51, firman-Nya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini seluruh dunia, secara khusus orang yang percaya kepada Yesus Kristus, merayakan hari kenaikan Kristus Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, tepatnya 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus kembali bersama-sama dengan para murid-Nya. Dan Yesus di sana menjelaskan tentang siapa Dia. Dan kalau kita membaca dari ayat yang ke-44 dari Lukas 24, dikatakan Ia berkata kepada mereka, inilah perintahku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya bahwa Yesus datang untuk menggenapi kitab Perjanjian Lama. Itu berarti bahwa Yesus ingin menunjukkan jati dirinya kepada para murid bahwa Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, bahwa Dia adalah Allah sejati yang akan menyelamatkan umat manusia. Dan di situ juga Yesus meminta kepada para murid-muridnya di dalam ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi adalah orang yang melihat suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dan para murid adalah merupakan saksi Kristus yang melihat secara langsung kehidupan Yesus, peristiwa Yesus, sampai dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini yang diinginkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Dia harus bisa menjadi saksi Kristus, menceritakan hal yang benar. Siapa itu Yesus? Nah, ketika sudah waktunya Yesus membawa mereka keluar kota, tepatnya dikatakan dalam firman Tuhan sampai dekat Betania.
Dan di situ Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Yesus memberkati mereka. Itu tandanya bahwa Yesus memberikan kepercayaan kepada para murid untuk melaksanakan dan melanjutkan misi Kristus. Atau untuk menerangkan apa yang dikatakan di dalam ayat 48 tadi, menjadi saksi Kristus, supaya dunia mengenal dan mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus memberkati mereka, maka ketika itu juga Yesus terangkat ke surga. Dan saksinya juga adalah para murid Yesus. Dengan terangkatnya ke surga ini mengatakan para murid bahwa dia berasal dari atas, bukan berasal dari dunia. Dengan terangkatnya ke surga juga ingin mengatakan kepada para murid Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan apa respon yang terjadi dalam kehidupan para muridnya ketika dia melihat secara langsung suatu peristiwa terangkatnya Yesus ke surga, atau suatu peristiwa dari kematian, kebangkitan sampai terangkat Yesus ke surga? Iman mereka menjadi kuat. Iman mereka menjadi kokoh. Karena itu respon yang pertama ketika dia melihat Yesus terangkat adalah dia sujud menyembah kepada Yesus. Sujud menyembah kepada Yesus inilah yang harus ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sujud dan menyembah kepada Yesus Kristus adalah orang yang tidak pernah merasa takut dan khawatir dan bimbang. Kalau orang yang sujud menyembah kepada Kristus masih merasa takut, khawatir, dan bimbang dalam hidupnya, maka dia tidak berhak menjadi saksi Kristus. Tidak berhak. Karena orang yang sujud menyembah kepada Kristus, dia harus seperti para murid-murid Yesus. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersukacita. Mereka pulang bersukacita. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-52 kalau kita mau membaca selanjutnya. Mereka bersukacita, mereka yang tadinya ketika Yesus tersalib dan mati, mereka takut untuk
bersekutu di dalam suatu persekutuan bersama-sama dengan para muridnya, mereka juga takut. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, mereka melihat Yesus terangkat. Dan mereka benar-benar menjadi kuat imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak lagi tertekan dan merasa takut dan merasa bimbang. Bahkan mereka pulang menuju Yerusalem, mereka bersukacita. Mereka tidak pikirkan apakah mereka nanti akan ditangkap oleh tentara Romawi. Mereka tidak lagi memikirkan itu. Tapi mereka bersukacita, bergembira, karena mereka tahu bahwa Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang memberikan kehidupan. Karena itu, yang tadi sebelum Yesus terangkat, Yesus sudah memberkati mereka. Ketika orang beriman mau tetap bersukacita menghadapi setiap persoalan masalah dalam hidup ini, berkat Tuhan inilah yang akan membimbing kita untuk kita dapat berjalan dengan baik, menghadapi setiap masalah dengan baik, tanpa kekerasan, tanpa kejahatan. Tapi kalau orang yang sujud menyembah kepada Yesus masih hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka hidupnya akan menjadi hampa, tak berguna, menjadi sia-sia di mata Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersukacita. Kita bersukacita bahwa Tuhan kita benar-benar hadir. Tuhan kita benar-benar yang selalu memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita melihat Tuhan kita hadir dan hidup, maka semangat untuk melanjutkan kehidupan ini akan kita tempuh di dalam damai sejahtera Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami umat-Mu boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu Tuhan Yesus melalui firman. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh sujud menyembah dengan hati yang tulus, sujud menyembah dengan hati yang penuh sukacita, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Selamat kehidupan kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan berbagai macam peristiwa, kami tidak pernah khawatir, takut, dan getar. Karena berkat Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa ini Tuhan. Bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Memberkati anak-anak Tuhan.
agar mereka boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dimanapun mereka berada dalam tugas dan panggilan aktivitas kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah dalam kehidupan ini mereka benar-benar sujud dan menyembah kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita lewat peristiwa kehidupan mereka pribadi. Tuhan berkati para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, sampai pemimpin-pemimpin yang berada di pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati mereka. Berkat Tuhan juga bersama-sama dengan para keamanan, TNI, Polri, Satpol PP, Hansip Satpam. Tuhan menyertai mereka. Anak-anak Tuhan yang Tuhan percaya dan berkati. Agar mereka juga bekerja dengan penuh sukacita. Mereka boleh menyembah, sujud kepadamu dengan suatu sukacita yang dalam suatu pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap langkah aktivitas dan segala usaha pekerjaan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di mata Tuhan di dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita.